Ini tentunya arahnya adalah bagaimana menghasilkan suatu ASN yang bersih, berkualitas. Bahwa perlu ada revisi konsep. Di mana letak yang harus diperbaiki dalam sistem merit yang berlaku? Salah satu alat analisis yang saya dapat dalam disertasi Kompendus adalah menggunakan analisis SWOT. Ya, di mana letak keunggulan strategi ini dibandingkan dengan apa yang sudah terjadi, apa yang sudah ada selama ini. Kita melangkah pada penguji eksternal. Sekarang kita beri kesempatan kepada penguji eksternal. Penguji eksternal berikut ini adalah alumni Universitas Negeri Makassar, juga Rektor Universitas Teknologi Akbar Makassar. Beliau adalah orang baru sama dengan Pak Dr. Firman Umar tadi. Dan beliau selama ini sering menjadi penguji eksternal, membantu pasca Universitas Negeri Makassar, alma mater beliau. Pada Bapak Dr. Askar Talian, Magister Sains. Terima kasih banyak pimpinan sidang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada UNM yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi salah satu penguji untuk saudara Dr. Andes Arwin Malik. Sangat menarik judul ini memang, yaitu bagaimana implementasi kebijakan sistem merit. Ini tentunya arahnya adalah bagaimana menghasilkan suatu ASN yang bersih, berkualitas. Nah, tentunya dalam pelaksanaannya tidak semudah dengan teori itu. Tentunya perlu ujian-ujian. Saya tertarik juga dengan apa yang disampaikan oleh penguji pertama, dosen kami juga, Bapak Profesor Andi Agustam. Nah, di situ ada contoh-contoh yang konkret yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, sehingga saya ingin bertanya, yang pertama adalah, apakah implementasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 maupun Permenpan Nomor 40 Tahun 2018 sudah diterapkan pada mekanisme dalam pengembangan karir di Provinsi Sulawesi Selatan? Itu dulu Promo Pendus. Baik, terima kasih. Mohon izin menjawab Maha Terpelajar Bapak Dr. Askar Talian, MSI. Bahwa penerapan merit system berdasarkan peraturan perundang-undangan sebaiknya sudah dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang ada di daerah, tidak terkecuali oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dalam hal ini dikelola oleh BKD Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, dalam implementasinya kami melihat bahwa secara umum merit system yang memang terdiri dari beberapa aspek, tidak hanya dalam aspek pengembangan karir, tetapi juga mulai dari proses perencanaan kebutuhan pegawai sampai dengan manajemen karir, sehingga sampai dengan sistem informasi, manajemen pengembangan karir memang menjadi perhatian yang perlu diperhatikan, karena pada dasarnya pola karir seorang ASN itu ditentukan bagaimana kita dapat mengelola dan mengatur pengembangan karir tersebut dengan baik. Yang paling pertama bahwa kita harus mengetahui bagaimana sebenarnya kompetensi ASN tersebut.
Oke, Demikian. lanjut dari itu. Dalam hasil analisis yang telah Propendus kembangkan, bahwa perlu ada revisi konsep di mana letak yang harus diperbaiki dalam sistem merit yang berlaku atau yang diterapkan di Sulawesi Selatan, dan apa ukuran keberhasilan dari penerapan atau implementasi dari sistem merit itu. Silakan. Ya, baik, mohon izin menjawab. Maha terpelajar yang saya hormati, bahwa kegiatan merit system yang saat ini sudah dilaksanakan, yang menjadi hambatan, yang pertama bahwa di aspek pengembangan karir. Kami melihat bahwa di Sulawesi Selatan sudah melaksanakan kegiatan pengembangan karir dalam sebuah proses dan mekanisme yang benar, tetapi tentu saja ada yang perlu dimaksimalkan. Sebagai contoh bahwa kelembagaan yang diatur dalam kepemerintahan ini semuanya memiliki aspek-aspek urusan, baik itu aspek pertanian, pendidikan, dan lain-lain. Yang diharapkan bahwa semuanya harus memiliki standar dalam menduduki jabatan tersebut. Nah, yang jadi permasalahannya bahwa tidak semua standar kompetensi jabatan atau dalam hari ini belum secara maksimal standar kompetensi jabatan yang disusun itu secara paripurna dilakukan. Dalam hal ini bahwa setiap jabatan itu kompetensi teknisnya apa, kompetensi sosiokulturalnya apa, dan sosio dan manajerialnya seperti apa. Ya, bahwa pada intinya kegiatan pengembangan karir dalam Provinsi Sulawesi Selatan masih beberapa ada hambatan-hambatan yang memang nantinya akan menuju progres dalam rangka pengembangan sistem merit yang ada di berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Ya. Sekian. Ya, satu lagi. Ini Propendus. Ya, penelitian ini tentunya sudah dianalisis dengan alat analisis. Salah satu alat analisis yang saya dapat dalam disertasi Propendus adalah menggunakan analisis SWOT. Nah, perlu gambaran tentang kondisi di lapangan, apa kekuatan dan kelemahannya sebagai faktor internalnya, dan apa peluang dan ancamannya sebagai faktor eksternal dalam penerapan implementasi sistem merit ini. Nah, tentunya dengan menggunakan analisis SWOT, ya, tentunya akan menghasilkan strategi. Ya, di mana letak keunggulan strategi ini dibandingkan dengan apa yang sudah terjadi, apa yang sudah ada selama ini. Nah, ini yang mungkin yang terakhir dari saya, Propendus. Ya, silakan dijawab. Ya, terkait dengan penyelenggaraan merit system, apa yang menjadi strategi, tentu saja ada beberapa keunggulan-keunggulan ataupun hambatan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan merit system ini. Yang pertama bahwa implementasi atau merit system merupakan sebuah ketentuan atau norma atau aturan yang memang harus dijalankan oleh setiap pemerintah daerah. Di dalamnya sudah terdapat rambu-rambu dalam hal ini, pedoman dan petunjuk teknis bagaimana sebenarnya merit system itu dijalankan. Tinggal bagaimana kemampuan daerah dalam mengadaptasi atau mengadopsi serta mengimplementasikan dari merit system tersebut. Tentu saja hampir di setiap daerah memiliki hasil penilaian merit system yang berbeda. Ada yang sudah sangat baik, ada yang masih butuh proses perbaikan, dan ada yang belum baik. Dan hal ini tentu saja menjadi pengawalan dari kelembagaan terkait, dalam hal ini KSN, untuk melihat itu. Nah, untuk itu dalam rangka penyelenggaraan merit system secara maksimal, pemerintah daerah harus betul-betul melihat bagaimana supaya merit system itu dengan strategi yang dimiliki dapat berjalan dengan baik. Ya, melalui Edward 3 yang kami sampaikan bahwa yang pertama komunikasi. Komunikasi secara internal dan eksternal dalam pengelola kegiatan merit system ini harus dilakukan. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki salah satunya adalah SDM yang dimiliki, kemudian sarana-prasarana juga yang memang harus betul-betul disiapkan oleh pemerintah daerah, serta regulasi-regulasi yang terkait dengan pengadaan serta upaya untuk menjalankan merit system tersebut. Tidak lepas dari pengembangan karir. Aspek yang dibutuhkan di sini adalah standar kompetensi jabatan sudah harus ada. Profil ASN yang saat ini sudah menggunakan sistem informasi, yaitu definisi,
sangat betul-betul bisa mengintegrasikan seluruh data yang ada di ASN. Kemudian bagaimana pengelolaan rencana suksesi yang harus dikelola berdasarkan manajemen talenta dengan adanya assessment center. Ini merupakan sebuah strategi yang sangat bagus, tinggal bagaimana meningkatkan lagi komunikasinya, bagaimana meningkatkan lagi sumber daya, kemudian bagaimana meningkatkan struktur birokrasi serta disposisi yang ada berdasarkan E23. Jadi di sini kami melihat bahwa Oke, saya kira cukup kelemahan-kelemahan. Promo Pendus, jawabannya sudah Siap, lengkap terima ya. kasih. Saya sangat mengerti apa yang Anda sampaikan. Ya, Promo Pendus ini ya, saya kira sudah layak untuk menjadi Terima kasih. doktor hari ini, insya Allah ya. Siap, terima kasih banyak. Selamat Promo Pendus. Ya, saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih banyak atas kesempatannya, pimpinan sidang. Ya, makasih Bapak penguji eksternal, Bapak Dr. Askar Talian, Magister Sains.